apa kabar? Aduh, lama banget ya kayaknya nggak ketemu sama aku. Iya sih, aku yang lama nggak buat konten, tapi karena udah kangen banget dan aku pengen banget banyak berbagi sama teman-teman, jadi aku buat konten lagi. Ya. Nah, teman-teman, aku mau mengucapkan dulu nih selamat tahun baru ya. Ya, emang udah agak telat sih karena ini Januari juga udah mau berakhir. It's okay ya, tapi ya, baru mengawali tahun 2021, kita udah banyak dengar berita-berita yang itu membuat kita sedih juga ya, pasti buat kita jadi merasa nggak enak, ada apa ini, baru awal-awal tahun udah banyak berita-berita yang membuat sedih, bencana alam, kecelakaan, dan sebagainya itu. Aku sendiri juga sedih sih, dan jadi kayak bertanya-tanya gitu, aduh gimana ya dengan tahun 2021 ini. Nah, tapi teman-teman, aku mau berbagi tips nih sama teman-teman, gimana sih caranya untuk kita tetap berpikir positif, bisa berespon positif di tengah mungkin situasi yang nampaknya negatif, situasi yang nampaknya tidak enak seperti beberapa waktu ini. Hai, belajar bareng yuk! Nah, setahun terakhir ini, di tahun 2020 kemarin ya, aku tuh baru mengalami beberapa hal yang bikin hatiku tuh sedih gitu loh guys. Yang bikin hatiku tuh kayak patah, terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya, dan serasa duniaku berhenti. Iya, terbaik sekali aku. Nah guys, sampai aku tuh beli banget banyak buku ya, beli banyak buku yang itu tuh menolongku untuk semakin mengenal emosiku nih. Aku beli banyak banget nih, astaga ya kan. Nah, salah satunya ini, Loving the Wounded Soul. Aku yakin kalian beberapa mungkin tahu ya buku ini. Ini bukunya juga menolongku untuk semakin mengenal diriku, mengerti bagaimana sih keadaan orang yang lagi depresi dan lain-lain. Oke guys, jadi kita langsung aja ke tipsnya ya. Tips yang pertama, ketika teman-teman mengalami hal yang nggak enak, yang itu menurut teman-teman negatif, yuk langsung aja ungkapin semua perasaan-perasaan yang muncul itu, luapkan itu dengan kata-kata di hadapan siapa? Di hadapan penciptamu ya. Jadi waktu aku mengalami hal yang gak enak itu aku juga terbuka, aku jujur di hadapan Tuhan. Jadi aku tuh ngomong kayak, Tuhan hari ini aku tuh sedih banget, aku tuh marah banget, aku tuh sakit banget hatiku rasanya, sampai aku tuh cerita detail dan itu kuucapkan ya teman-teman. Itu bentuk kita untuk kita mengeluarkan semua emosi-emosi negatif kita itu, kita luapkan dengan cara yang tepat, cara yang benar kepada pribadi yang benar, yaitu Sang Pencipta kita. Bahkan kalau misalnya kalian mau nangis, ya nangis aja, nggak apa-apa di hadapan Sang Penciptamu. Nangis sekenceng-kencengnya, dikeluarin semua sampai plong ya. Nah, tips yang kedua, teman-teman bisa untuk melakukan breathing exercise. Jadi kalau aku itu misalnya dalam suasana yang negatif, yang tegang, stres, misalnya banyak hal yang membuatku merasa tertekan, aku akan melakukan breathing exercise dengan cara aku mengambil nafas sambil dalam hati aku menghitung 4 ya, 1 sampai 4. Jadi waktu ambil nafas 1, 2, 3, 4. Terus kalian tahan, hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, terus kalian hembuskan perlahan lewat mulut dengan menghitung 1 sampai 4 lagi. Jadi waktu ambil nafas ya pakai hidung dan pakai tangan ya, pakai hidung. Sambil menghitung 1 sampai 4 dan ditahan dengan hitungan 1 sampai 3, lalu kalian hembuskan perlahan lewat mulut kalian sambil menghitung 1 sampai 4. Tips yang ketiga, teman-teman juga bisa nih untuk belajar menerima semua perasaan yang teman-teman rasakan. Kalau lagi sedih, ya it's okay, terima aja. It's okay not to be okay, teman-teman. Jadi ketika kita merasa aku lagi sedih banget, aku lagi patah hati nih, terima aja, nggak apa-apa. Jadi oh ya, aku emang lagi patah hati. Oh ya, ini aku lagi sedih. Dan dikasih nama ya perasaan-perasaan itu. Oh ya, ini aku lagi nggak enak. Oh ya, ini aku lagi sangat jenuh karena aku harus daring dari pagi sampai sore, belajar terus, ngerjain tugas terus, capek banget. Nggak apa-apa, terima aja. Terima dan resapi perasaan-perasaan itu, maknai nama dan kasih nama tadi ya, nama perasaannya apa. Sehingga ketika teman-teman lagi dalam kondisi yang tidak enak tadi, teman-teman akan bisa berespon dengan tepat. Misalnya kita lagi capek banget karena banyak deadline tugas kuliah atau tugas sekolah ya. Terus
Karena kita udah tahu ini kondisiku, oke, aku lagi capek, aku menerima aku sedang capek. Nah, nanti ketika ada orang tua misalnya ngasih tugas atau nyuruh-nyuruh, kamu kok tiduran aja sih atau apa sih, kamu tetap bisa berespon dengan tepat. Jadi kayak, oke, ini aku lagi capek. Oke, mungkin orang tua aku nggak tahu kalau aku lagi capek, ya udah aku akan ngambil sikap yang tepat. Dan tips yang keempat nih, kalau misalnya kita udah cukup tenang dengan keadaan kita udah bisa memaknai perasaan-perasaan kita, bisa menerima itu tadi, kita bisa juga untuk mengambil pelajaran dari masalah atau hal-hal yang bikin kita tertekan tadi. Jadi, kadang kalau kita menemukan masalah, aku nggak tahu teman-teman juga gitu apa enggak, aku masih sering kali mempertanyakan kenapa. Jadi kayak, kenapa sih aku ngalamin ini? Kenapa sih aku harus begini? Kenapa sih gitu. Nah, daripada kita bertanya kenapa dan itu bikin kita tambah capek karena kita nggak menemukan jawabannya, akan lebih baik kalau kita mencari apa yang bisa kita pelajari ya dari masalah-masalah ini. Apa sih yang mau Sang Pencipta ini sampaikan lewat keadaan yang boleh Dia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Dan itu akan menolong kita untuk kita belajar lebih dewasa dan bisa menyikapi atau berespon dengan tepat di masalah selanjutnya yang mungkin hampir sama gitu. Jadi misalnya ada satu masalah yang itu akhirnya aku bisa menemukan, oh dari sini aku mau diajarin untuk jadi orang yang semakin mengenal diriku sendiri. Nah, dari situ menolongku untuk akhirnya aku semakin mengenal diriku sendiri. Nah, teman-teman juga aku berpesan juga buat teman-teman, jangan lupa dicatat. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bisa menemukan nih, apa sih yang aku bisa belajar dari masalah ini? Oh, ternyata aku mau belajar jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Teman-teman bisa catat itu, boleh di HP, atau mungkin punya catatan pribadi, buku, diary, atau apapun itu. Dan itu akan menolong untuk kita diingatkan. Tips kelima, teman-teman juga bisa lo curhat ke sahabat atau teman baikmu atau orang tuamu, pokoknya orang-orang yang bisa kamu percaya dan dia nggak bakal nyebarin privasimu, rahasiamu ke siapa-siapa. Atau kalau misalnya kalian merasa aku nggak merasa ada orang yang bisa aku percaya, teman-teman juga bisa datang ke profesional seperti psikolog atau konselor. Aku sangat mendorong teman-teman untuk pergi ke orang-orang profesional itu, dan jangan takut akan dicap sebagai orang yang gimana-gimana ya. Misalnya kan kadang masih sering orang melihat kayak orang pergi konselor kayak dia kenapa aja ya. Padahal ya nggak apa-apa, itu bentuk justru kita sangat peduli, sangat sayang dengan kondisi jiwa kita juga. Tips yang terakhir yang menurutku juga nggak kalah penting karena aku juga melakukannya ya, yaitu adalah banyak baca buku yang itu menolong kita untuk punya cara pikir, perspektif yang benar terhadap suatu masalah. Itu menolong kita juga semakin mengenal diri kita dan memberikan energi-energi positif kepada kita. Makanya aku menyarankan ke teman-teman, ayo budayakan membaca buku, baik itu buku-buku ilmu pengetahuan atau buku-buku pelajaranmu, tapi dalam konteks ini juga menyarankan teman-teman untuk banyak baca buku yang itu memberikan tadi cara pandang yang lebih luas dalam memaknai masalah dan bagaimana mengelola emosi, mengelola diri, apalagi di tengah kondisi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Tekanan jadi terasa begitu berat, khawatir, bingung. Nah, aku saranin pada teman-teman juga baca buku-buku yang menolong kita untuk semakin mengenal diri kita dan menolong kita untuk bisa mengelola emosi kita. Oke teman-teman, itu tadi tips dariku. Semoga bisa menolong teman-teman juga. Dan yuk kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bersama-sama berjuang untuk stay positif ya. Tetap positif di tengah kondisi yang nampaknya tidak enak, nampaknya negatif yang terjadi dalam hidup kita. Sehat selalu teman-teman. Jangan lupa menerapkan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Oke, see you.